Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Biran Awalia dengan 3 digit NPM terakhir 096. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Nah, pada nomor 1 ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep pembagian kelompok dalam pramuka. Nah, pembagian kelompok dalam pramuka adalah sistem pengelompokan anggota pramuka berdasarkan usia dan tingkat perkembangan psikologis agar pembinaan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Nah, kelompok-kelompok tersebut terdiri dari yang pertama yaitu siaga, di mana 7 sampai 10 tahun yang dibina dalam satuan perindukan. Yang kedua yaitu penggalang, dengan usia 11 sampai 15 tahun yang dibina dalam satuan pasukan. Yang ketiga yaitu 16 sampai 20 tahun yang dibina dalam satuan ambalan. Dan yang terakhir yaitu pandega, di mana 21 sampai 25 tahun yang dibina dalam satuan racana. Nah, selain itu, pada nomor 1 juga, saya akan menjelaskan implementasinya gitu. Nah, jadi, dalam kegiatan kepramukaan, pembagian kelompok diterapkan secara nyata. Misalnya, pramuka penggalang melaksanakan wide game dan penjelajahan alam. Sementara, pramuka penegak melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, setiap golongan memiliki syarat kecakapan umum atau yang sering kita sebut dengan SKU yang berbeda sesuai tahap perkembangannya. Lalu kenapa sih pentingnya gitu pembagian kelompok dalam pramuka? Nah, pembagian kelompok ini sangat penting karena setiap usia memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda. Nah, dengan pengelompokan yang tepat, materi pembinaan dapat disesuaikan sehingga lebih efektif diserap oleh anggota. Selain itu, sistem ini mendorong perkembangan karakter secara bertahap dan berkesinambungan sesuai tahapan usianya. Lanjut, pada nomor 2, saya akan menjelaskan pengertian mengenai asas dan lambang gerakan pramuka. Nah, asas dalam pramuka adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan seluruh gerak dan kegiatan pramuka. Nah, asas gerakan pramuka Indonesia adalah Pancasila yang menjadi pedoman moral dan etika setiap anggota. Kemudian, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang mengandung makna filosofis mendalam, yaitu kelapa dapat tumbuh di mana saja, bermanfaat dari akar hingga ujung daun, dan bijinya yang kuat melambangkan ketahanan anggota pramuka. Kemudian, mengapa sih asas dan lambang ini menjadi bagian esensial dalam pramuka? Nah, asas dan lambang bukan sekedar simbol formal, melainkan cerminan identitas dan jiwa gerakan pramuka. Nah, asas Pancasila memastikan bahwa setiap kegiatan pramuka selaras dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Tanpa asas yang kuat, gerakan pramuka akan kehilangan arah dan tujuannya. Lalu, bagaimana hubungan asas dan lambang dengan nilai-nilai pramuka? Nah, lambang tunas kelapa mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan seperti kemandirian, kebergunaan bagi masyarakat, dan ketangguhan. Nah, asas Pancasila secara langsung membentuk karakter anggota agar menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, selanjutnya pada soal nomor 3, dipinta untuk menguraikan fungsi kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Nah, fungsi kepramukaan diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan non-formal, yaitu kepramukaan melengkapi pendidikan formal di sekolah dengan pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kepemimpinan. Lalu yang kedua yaitu pembinaan mental dan spiritual, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran,
kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu fungsi sosial, yaitu melatih kemampuan berorganisasi, bekerja sama, dan berinteraksi dalam kelompok yang majemuk. Nah, adapun peran kepramukaan dalam pendidikan bangsa, yaitu berperan sebagai wahana pembentukan generasi muda yang berkarakter Pancasilais. Nah, melalui metode kepramukaan seperti learning by doing, anggota dilatih untuk mandiri, kritis, dan bertanggung jawab, yang dimana hal itu menjadi kualitas yang sangat dibutuhkan bangsa. Nah, lalu bagaimana sih saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini? Nah, di era digital, kepramukaan perlu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Nah, saran yang konkret yang dapat dilakukan yaitu antara lain, yang pertama, mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan seperti penggunaan aplikasi navigasi dalam penjelajahan. Yang kedua, membuat konten kepramukaan di media sosial untuk menarik minat generasi Z. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan modul digital SKU atau SKK agar lebih mudah diakses oleh anggota di seluruh pelosok Indonesia. Nah, lanjut pada soal nomor 4, diminta untuk menguraikan prinsip dasar kepramukaan. Nah, yang dimana prinsip dasar kepramukaan atau PDK itu meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa, negara, dan alam semesta, peduli terhadap diri pribadi, dan taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Nah, selanjutnya metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan adalah cara belajar yang khas, di mana meliputi pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan atau learning by doing, lalu sistem beregu, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem tanda kecakapan, dan satuan terpisah putra dan putri. Kemudian sistem Among. Sistem Among adalah sistem pendidikan khas pramuka Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Karso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso yaitu di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, selanjutnya adapun saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, ketiga unsur ini saling melengkapi. Prinsip dasar memberikan pondasi nilai, metode kepramukaan menentukan cara pelaksanaan, dan sistem Among memastikan hubungan pembina peserta didik bersifat mendidik dan manusiawi. Nah, tanpa ketiganya berjalan bersama, kegiatan pramuka hanya akan menjadi kegiatan fisik semata tanpa dampak pembentukan karakter. Nah, selanjutnya pada nomor terakhir yaitu nomor 5 mengenai organisasi gerakan pramuka, struktur, dan ADART. Nah, di mana organisasi gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua golongan, dan bertujuan membentuk karakter generasi muda Indonesia. Nah, organisasi ini diakui secara resmi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Adapun struktur organisasinya yaitu di tingkat nasional ada kuartir nasional atau Kuarnas, di tingkat provinsi yaitu kuartir daerah atau Kuarda, di tingkat kabupaten atau kota yaitu kuartir cabang atau Kuarcap, di tingkat kecamatan yaitu kuartir ranting atau Kuaran, dan di tingkat sekolah atau lembaga yaitu gugus depan atau Gudap.